Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Hari ini Minggu Advent yang ketiga, yang juga sering disebut sebagai Minggu Gaudete. Bersukacitalah karena penantian kita menyambut kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai sejahtera dan cinta kasih yang bersumber dari Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kedatangannya kami nanti-nantikan, khususnya dalam perayaan Natal yang semakin dekat. Hari ini kami memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Sefanya bab 3 ayat 14 sampai 18a. Bersorak-sorelah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berserulah dan bersorak-sorelah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah
karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak berkata kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini Minggu Advent yang ketiga sering disebut Minggu Gaudete. Tentu kata Gaudete yang berarti bersukacitalah memiliki dasar Alkitabiah, pertama-tama dari bacaan yang tadi kita dengarkan dari kitab Nabi Sefanya dan dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi. Ada kata kunci di sana, bersukacitalah, bersukacita. Lalu di zaman ini penanda dalam Corona Advent, lilin ketiga yang dinyalakan itu berwarna jingga. Kasula, stola, pakaian-pakaian petugas liturgi juga berwarna jingga, bukan ungu tetapi jingga. Bukan pink juga sebetulnya, karena pink itu berarti merah jambu, tapi ini jingga. Warna jingga sebagai warna sukacita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam sukacita menyambut perayaan Natal yang semakin dekat, dan itu berarti kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kita diajak untuk berbuat baik. Injil yang diwartakan kepada kita dinyatakan bagaimana Santo Yohanes Pembaptis memberikan nasihat yang baik pada setidaknya 3 kelompok komunitas. Ketika orang banyak bertanya kepadanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab bahwa mereka harus berlaku adil terhadap orang yang kurang beruntung dan miskin. Contohnya misalnya memberi pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian, memberi makan kepada mereka yang tidak mempunyai makanan. Kita ingat dalam Injil Matius bab 25, tindakan ini disebut tindakan kerahiman. Memberi pakaian pada yang telanjang, memberi makan kepada yang lapar, termasuk nanti dikembangkan memberi minum pada yang haus, mengunjungi orang sakit, mengunjungi yang di penjara, termasuk juga menerima orang-orang asing dengan penuh cinta kasih dan sukacita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu kelompok pertama. Terhadap kelompok yang kedua, yaitu para pemungut cukai, Santo Yohanes memberikan nasihat agar mereka tidak memeras, berlaku adil. Itu yang dituntut oleh Santo Yohanes. Dan ketika para prajurit bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab bahwa mereka harus berlaku adil terhadap orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Prajurit, ya tentara, menjaga keamanan, melindungi dengan berlaku adil, tidak merampas, tidak memeras. Berlaku adil dalam arti itu, daripada memeras dengan cara yang salah. Mereka seharusnya melihat diri mereka sendiri sebagai pelayan masyarakat yang harus dilindungi dan dijaga keamanannya. Daripada menuduh orang secara salah demi keuntungan mereka sendiri, mereka seharusnya menjadi teladan kebenaran dan cinta kasih. Daripada terus-menerus mengeluh tentang upah gaji mereka, mereka seharusnya puas dengan apa yang mereka peroleh, diterima dengan rasa syukur. Dalam kesemuanya itu, baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, ditekankan yang namanya solidaritas.
bela rasa, kesetiakawanan menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan baik yang juga perlu kita lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal. Maka semangat berbagi atas dasar bela rasa, solidaritas, kesetiakawanan itu menjadi contoh nyata perbuatan baik di masa Advent ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sukacita menyambut kedatangan Tuhan perlu ditumbuhkan karena yang kita sambut ini bukan sekadar pribadi manusia, melainkan Sang Juru Selamat. Santo Yohanes memberi contoh sukacita dalam kerendahan hati saat mengatakan bahwa yang datang sesudah aku, itulah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sukacita menyambut Kristus Sang Juru Selamat dalam kerendahan hati menjadi penting untuk kita hayati pada masa Advent yang ketiga ini. Sukacita ditegaskan dalam bacaan yang kedua oleh Santo Paulus kepada umat di Filipi, karena Tuhan sudah dekat. Kedekatan Tuhan menjadi alasan bersukacita. Sukacita bukan sekadar rasa perasaan yang disebabkan oleh kesenangan-kesenangan sesaat dan duniawi, tetapi sukacita karena mengalami Tuhan yang sudah dekat dengan kita. Sukacita yang dibicarakan Santo Paulus bersumber dari Roh Kudus dalam diri orang-orang yang percaya. Kita bisa membandingkannya dengan surat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22. Seseorang dapat bersukacita bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan. Ketika kita menderita, kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang begitu dekat dengan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tampaknya dalam suratnya kepada umat di Filipi, Santo Paulus mengangkat tema khotbah di bukit yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 25. Sukacita yang ditandai dengan tanpa rasa khawatir dan cemas. Yesus sudah bersabda hal yang sama dalam Injil Matius bab 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang kesehatan, tentang pakaian, tentang masa depan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan sungguh-sungguh menjamin kehidupan kita. Dan lebih dari itu, kita juga diajak untuk menjaga jaminan-jaminan itu melalui solidaritas dan semangat berbagi yang kita lakukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah gagasan-gagasan dasar yang bisa kita renungkan pada Minggu Advent yang ketiga. Mari kita saling mendoakan agar kita dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Selamat berminggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih
bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.